Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengar sebagian dari cerita firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami semakin cinta Tuhan dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, adik-adik masih semangat gak untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, yang masih semangat, coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oke, kurang tinggi adik-adik. Nah jadi harus semangat ya adik-adik. Nah, cerita firman Tuhan hari ini apa? Kita mau belajar, kita mau mendengar tentang janji Yesus. Nah, janji apa adik-adik? Nah, janji Yesus yang menolong aku. Nah, kata aku di sini berarti siapa adik-adik? Diri kita sendiri. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Kenapa Yesus itu menolong kita? Nah, coba ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak? Ya benar. Nah, karena apa? Karena Yesus di sini sangat mengasihi kita. Nah, makanya di sini Yesus apa? Dia datang kembali dan membawa kita untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya di surga. Nah, surga nih bisa dilihat kan gambarnya adik-adik di depan. Nih, surga adalah rumah Yesus. Bisa dilihat kan di depan adik-adik gambar rumahnya. Berapa tahun adik-adik kita akan tinggal di sana? 10 tahun? 1000 tahun? Kah? Atau 1 triliun kah? Tidak adik-adik, tetapi untuk selama-lamanya. Nah, di sini Kak Priscila ada sebuah gambar nih adik-adik. Bisa dilihat ya gambarnya di depan adik-adik. Gambar yang terdapat ada bulan, ada matahari, ada awan-awan, dan ada bintang-bintang yang indah. Nah, di sini apa? Terdapat di langit semua adik-adik. Kemudian poster langit ini adik-adik ya, poster langit ini mengingatkan kita bahwa apa tadi? Yesus datang kembali untuk membawa kita apa? Anak-anaknya untuk tinggal bersama dengan Yesus apa? Di surga selama-lamanya. Nah, misalnya nih, adik-adik
bayangin nih misalnya, bayangin kalau adik-adik terbang atau pergi keluar angkasa. Nah, coba adik-adik bayangin coba. Nah, atau enggak adik-adik naik pesawat terbang tuh. Nah, sudah ya? Sudah dibayangin kan? Nah, apa yang terjadi adik-adik? Pasti pesawat terbang yang adik-adik naikin apa? Pasti akan menembus awan suatu waktu nanti. Nah, sama nih kayak cerita firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar sebelumnya. Nah, cerita apa itu adik-adik? Cerita ketika murid-murid Yesus itu tetap setia mengikuti Yesus. Kemudian apa? Melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, seperti Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, dan apa? Mendengarkan setiap ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan di sini apa? Yesus adalah penolong bagi kita setiap anak-anaknya, adik-adik. Nah, kemudian setelah kabar Yesus mati dan dikuburkan, kemudian pada hari apa? Hari keberapa? Hari ketiga. Nah, Yesus hidup kembali. Terus apa yang terjadi adik-adik? Masih ingat gak cerita firman Tuhan yang sebelumnya? Masih ingat gak? Nah, apa? Yesus pergi untuk tinggal di surga, dan murid-muridnya tidak lagi tinggal bersama dengan Yesus. Nah, tetapi ada tapinya adik. Murid-muridnya apa? Mereka tak tahu bahwa murid-muridnya nanti apa? Akan berjumpa lagi dengan Yesus adik-adik di surga. Nah, surga itu tempat yang sangat indah adik-adik. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak surga itu terbuat dari apa aja nih? Ada yang tahu nggak? Kakak ada gambar nih, gambar. Bisa dilihat ya di depan adik-adik. Gambar bagaimana keadaan di surga. Bagian surga adik-adik itu terbuat dari emas dan permata yang berkilau. Kemudian pintu gerbangnya juga apa? Terbuat dari mutiara. Tuh, jalannya apa? Bukan dibuat dari semen ataupun keramik seperti contoh yang ada di rumah adik-adik ya. Nah, tapi apa? Jalannya dibuat dari emas yang murni adik-adik. Nah, bukankah itu indah adik-adik? Nah, tentunya sangat indah. Nah, kemudian kita gak ada lagi yang ngerasain namanya sakit hati, benci, lapar, haus, kemudian dendam, kecewa. Tetapi apa? Tuhan Yesus akan menghapus air mata
air mata kita, adik-adik. Tidak ada lagi yang namanya kematian, karena setiap orang itu akan melakukan hal yang benar. Jadi nggak ada lagi yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Oke, nah jadi setelah itu Allah akan berada di surga bersama Yesus. Nah, dan orang-orang yang telah masuk ke surga dan semua para malaikat akan menyanyikan lagu pujian bagi Allah, adik-adik. Dan kemudian Yesus menjemput kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya, untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya, adik-adik, ada gambar sangkakala ya. Sangkakala itu bisa menyerupai seperti trompet, adik-adik, tapi berukuran besar. Nah, bisa dilihat tuh yang warna kuning ya, adik-adik. Nah, jadi jika terdengar suara bunyi sangkakala tadi dari surga, artinya? Berarti Yesus kembali ke bumi, adik-adik. Untuk apa, adik? Untuk menjemput kita, setiap anak-anaknya, untuk tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Nah, kenapa, adik-adik? Karena Yesus tadi telah berjanji. Yesus bilang, aku datang untukmu. Dalam Dalam menolong untuk mempersiapkan diri kita. Nah, kesimpulannya, adik-adik, di sini kakak ada sebuah gambar ya, yang menggambarkan sikap kita tuh udah siap dengan janji Yesus atau kita belum siap. Nah, adik-adik bisa tebak ya, bisa pilih good atau bad. Nah, nih, dari gambar yang pertama, adik-adik, bisa dilihat di depan, adik-adik. Nih, gambar yang pertama, anak ini mencuri. Nah, dia mencuri mungkin dia takut untuk meminta sama orang tuanya, makanya dia mencuri uang milik orang tuanya, mama papanya. Nah, ini merupakan perbuatan yang tidak baik, adik-adik. Ini sikap yang bad, adik-adik. Nah, kemudian kita ke gambar kedua ya, adik-adik. Bisa dilihat kan, adik-adik, gambarnya di depan. Nah, ini sebuah gambar anak yang sedang mabuk, adik-adik. Nah, dia minum minuman yang keras. Makanya pikirannya itu hilang, karena dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, itu perbuatan yang tidak baik juga, adik-adik. Itu sikap yang bad. Nah, kemudian yang gambar yang ketiga. Nih, gambar ketiga bisa dilihat ya, adik-adik, di depan, di mana anak ini berdoa. Waktu makan dia berdoa. Waktu tidur dia berdoa.
waktu bangun dia berdoa. Jadi apa? Doa itu membuat kita mengucap syukur bahwa kita masih punya tempat tinggal, terus orang tua yang sehat, pakaian, makanan, kemudian kakak atau adik atau teman yang masih menyayangi kita. Bahkan adik-adik, ada Tuhan Yesus yang masih menjaga dan melindungi kita saat kita misalnya kita tidur, bermain, belajar. Nah, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Nah, kemudian gambar yang terakhir lah dari nih, bisa dilihat di depan ada di gambarnya. Anak ini membaca firman Tuhan, adik-adik. Nah, dia membaca karena dia mau belajar. Belajar apa, adik-adik di sini? Belajar mau tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Nah, makanya di sini dia belajar, mau belajar dia. Jadi dari cerita firman Tuhan kita hari ini, nih di sini bisa dilihat adik-adik, kakak ada poster nih, ada poster seperti yang sebelumnya tadi ya. Poster langit, ada bulan, ada matahari, ada awan-awan, ada bintang-bintang, dan ada Yesus di dalam awan-awan, dan ada juga tadi perbuatan-perbuatan yang berkenan dan tidak berkenan sewaktu Yesus datang. Nah, jadi apa adik-adik? Cerita firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita mempersiapkan diri kita bahwa tadi Yesus akan datang kembali dan membawa kita, setiap orang yang percaya kepadanya, untuk tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu hari ini, kakak ambil di Yohanes 14 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di surga." Oke, kita ulang sekali lagi adik-adik. Yohanes 14 ayat 2, firman Tuhan berbunyi, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di surga." Nah, terima kasih adik-adik udah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita tunduk kepala kita lipat tangan, tutup mata kita, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas janji-Mu untuk Engkau datang kembali dan membawa kami untuk tinggal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Dan ajarkan kami untuk kami setia dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.